lebih baik dibanding semester 1, tentu Anda kan evaluasi dari hasil di semester 1 yang sudah bagus ditingkatkan lagi, yang sudah baik sekali tentu dipelihara dan dikembangkan paralel dengan kesibukan lainnya, dan yang masih merasa adaptasinya masih perlu waktu, jangan pernah menyerah untuk terus beradaptasi, begitu ya. Itulah, dinamika hidup ini seperti itu ya. Maaf sebentar saya tabletnya dicas dulu. Kebalik ternyata. Oke. Kemarin kita pembahasan sudah sampai, mengenai saya akan padukan tetap ya, tiga catatan ini, 3 slide ini. Oke, kemudian sebentar ini saya ngecek dulu ya. Yang PPT pertama ini tulisan tangan saya sedang saya perbaiki ya, atau saya sedang saya scan lagi, tapi saya lihat ada beberapa kekurangan, jadi saya harus ada beberapa yang saya tambahkan, belum sempat. Oke, ini yang, pembahasan kita kemarin ya. Coba saya kembali ke catatan saya dulu. Kalau di Zoom saya coba jadi pindah dari, link di Google Drive gitu ya, itu, perlu stop share screen ya untuk pindah ke PPT yang saya punya. Nah, PPT yang saya punya ketika saya simpan di, Google Drive itu ternyata nggak bisa keluar pointernya. Jadi saya harus menggunakan yang, PPT dari file yang ada di laptop saya ya, supaya keluar pointer untuk, menunjuk-nunjuknya, begitu ya. Kemarin kita sudah maaf ya saya kembali ke sini dulu, ke catatan saya dulu. Kita kemarin sudah sampai sini, membahas tentang medan listrik ya. Jadi ini kalau ada muatan sumber, untuk muatan sumber positif maka arah E menjauhi, untuk sumber bermuatan negatif maka arah medan listrik mendekati, begitu ya. Ini sudah kita bahas kemarin, contoh soalnya pun ini nanti akan saya bagikan, eee, setelah saya perbaiki sedikit ada beberapa yang ingin saya koreksi ya, ini termasuk ini juga saya koreksi, saya tambahkan gayanya begitu ya. Jadi kalau ini muatan positif, arah E-nya ke arah sana, maka kalau di sini ada diberi muatan positif pada titik P ini, maka arah F-nya pun arah gaya akan ke arah sana. Sebaliknya kalau di sini pada titik P ini kita berikan muatan negatif, maka arah gaya akan berarah menuju muatan positif begitu. Jadi E dengan gaya, medan listrik dengan gaya, di sini akan berbeda arahnya begitu ya. Itu saya sekedar mereview yang kemarin sudah kita bahas ya. Ini contoh soalnya juga. Ini contoh soal ketika seperti ini sulit untuk digambarkan karena 3 dimensi, maka kalau kita memasukkan angka-angka untuk arah ini, maka kita masukkan juga muatan, dengan tandanya, maka sebetulnya dari situ pun kita dari angka-angka ini pun bisa melihat, bagaimana arah medan listrik dan arah gaya listrik ya. Ini karena muatannya negatif, Ki aksen ini, di sini soalnya ya. Jadi ada sumbernya muatannya positif, kemudian di sini di titik A dihitung medan listriknya. Medan listrik pada titik A oleh sumber, oleh S begitu ya, adalah sekian, dan di sini arah E-nya menunjukkan negatif begitu ya. Nah, ketika di sini diberi muatan, negatif, maka di sini arah gayanya adalah berlawanan dengan arah E yang bisa dinampakkan juga pada, pada persamaan ini ya. Nampak di sini adalah arah dari, gaya elektrostatik ini adalah berarah positif ya. Jadi, eee, dari sini, dengan memasukkan jenis muatan, dimasukkan plus minusnya, kita bisa menentukan, arah F dan arah E itu bisa kebaca begitu ya. Tapi yang lebih 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 lengkap adalah, seperti yang di slide sebelumnya, eee, arah arah disket, kemudian jenis muatan, kita tidak masukkan tandanya begitu. Itu untuk yang masih kita bisa baca ya, kalau 2 dimensi masih lebih mudah mungkin begitu ya. Oke, lanjut berikutnya lagi. Nah, ini kita, coba menghitung medan, listrik. Misalkan ini ada muatan positif dengan ada muatan negatif, kita ingin menghitung, pertanyaan pertama adalah ini maaf masih tipis ya, tadi pagi sudah saya scan kembali bisa lebih jelas nanti untuk yang
saya share kepada Anda dan ini juga yang kekat di pinggir-pinggir sudah, sudah saya koreksi ya, cuma ada beberapa yang ingin saya tambahkan dalam catatan tersebut. Tadi pagi saya belum sempat begitu ya, karena saya menyiapkan hari ini kuliah pagi dan nanti yang jam 9 kelas mengulang. Kelas mengulang itu teorinya saya bahas sekilas, saya berikan saja teorinya, kemudian diperbanyak ke latihan-latihan soalnya begitu ya. Oke, mohon maaf ini atas, saya belum sempat koreksi ini yang bisa saya share kepada Anda. Yang berikutnya ini, contoh soal seperti ini di sini, pertanyaan pertama adalah kalau ada muatan positif dengan muatan negatif, kemudian E tepat di antara kedua muatan ini. Misalkan di tengah-tengah ini E-nya berapa begitu ya, ini positif, ini negatif. Nah, kemudian, di mana posisi E sama dengan 0? E akibat keduanya ini begitu. Kita tahu kalau satu muatan ini E-nya arahnya menjauhi, keluar, kalau untuk muatan negatif ini arahnya akan masuk begitu ya. Nah, di sini ini saya dalam catatan tangan saya ini penjelasannya sudah saya tuliskan begitu ya, mudah-mudahan, bagi Anda nanti membacanya bisa lebih enak begitu ya. Jadi ini muatan positif, ini muatan, di sini soalnya positif negatif ya. Di sini mohon maaf ini saya ada kesalahan juga. Positif negatif, tapi di sini saya ini positif-positif, ini mohon maaf ya, nanti saya koreksi juga. Oke, kalau misalkan, asumsi sajalah seperti ini begitu ya. Maka ini positif, berarti soal saya koreksi ya. Caranya adalah kita kasih di sini sebuah muatan uji. Misalkan di titik P kita asumsikan di sini diberikan muatan uji positif ya, muatan uji kecil positif. Nanti di titik P ini kita akan lihat bahwa oleh pengaruh muatan ini, maka arahnya akan bagaimana? Positif dengan positif, maka dia akan ditolak ke sini ya. Positif, muatan ujinya positif, ini akan ditolak begitu. Kemudian oleh muatan, Q2 berarti ini saya salah tulis ya, ini harusnya negatif ya. Oke, itu nanti yang akan saya koreksi juga ya dalam tulisan yang akan saya share kepada Anda. Jadi kalau ini muatan uji positif, maka oleh muatan uji negatif dia bakal ditarik, muatan uji ini oleh muatan Q1 dia bakal ditolak. Jadi pada daerah di antara muatan 1 dengan muatan 2 ini akan ada medan akibat oleh kedua muatan ini sama-sama arah ke kanan begitu ya. Nah ini prediksi masalah arah dari medan listrik di daerah tengah-tengah antara muatan 1 dengan muatan 2. Bagaimana ini berarti dijumlahkan. Jadi E pada titik P adalah penjumlahan, medan listrik oleh muatan 1 dan medan listrik oleh muatan 2. Tinggal kita jumlahkan saja. Nah, kita ini hitung EP1-nya, ini hanya besaran saja ya. Kita masukkan ke rumusnya, begitu, ini hasilnya. Kemudian EP2 sama dengan ini rumusnya, ini hasilnya. Karena ini arahnya sama-sama ke kanan, maka di sini adalah tandanya positif, begitu ya. Jadi di sini Anda masukkan vektor medan listrik pada titik P ya. Kalau ini hanya besarnya, tanda vektornya tidak saya tuliskan. Kalau di sini ini artinya sudah lengkap dengan masalah arah. Jadi besarnya adalah ini ditambahkan dengan ini. Kenapa ditambahkan? Karena sama-sama arah ke kanan begitu ya. Kita jumlahkan. Oke, itu, ini pun sebetulnya saya ada kekurangan ini ya. Ini harusnya ketika seperti ini bukan dalam koordinat, kartesian, nanti di sini ini saya beri contoh untuk yang koordinat kartesian. Jadi ini secara vektor arahnya adalah ke kanan, pada titik P arah ke kanan dengan besarnya adalah 3,9 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom begitu ya. Itu untuk pertanyaan pertama. Jadi di sini yang saya salah adalah ini ya, ini harusnya tanda minus. Oke, mudah-mudahan nanti saya koreksi. Bisa diikuti? Halo? Oke, terima kasih. Oke, yang kedua, kita mau mengecek di mana titik E yang medan listriknya yang bernilai 0 begitu. Nah, kalau menemukan persoalan seperti ini, apapun muatan kanan dan kiri ya, sama saja. Jadi Anda masukkan misalkan ini muatan positif sesuai soal, ini muatan negatif, kita cek di antara di tengah ini, di pinggir kanan juga di pinggir kiri ya. Ini mohon maaf ini tipis sekali ya. Saya mungkin dulu ini setahun yang lalu ya, scan-nya tidak dikoreksi ya begitu. Tadi pagi saya cek, cukup tebal cuma belum sempat saya share kepada Anda. Jadi di sini tetap ini muatan positif, muatan negatif, kita berikan muatan uji positif di tengah, di sebelah kanan, juga di sebelah kiri ya. Ketika di tengah pasti akan seperti yang di atas ya, tanda E oleh muatan 1 oleh muatan 2 akan ke kanan dua-duanya.
Kalau ke kanan dua-duanya, di daerah sini tidak mungkin menghasilkan E yang 0, begitu. Kemudian lihat sebelah kanan ini dan sebelah kirinya. Ketika di sebelah kanan, maka di sini, di titik ini kita berikan muatan uji positif. Muatan uji positif ini, maka oleh muatan minus ini, dia akan ditarik sehingga E2 arahnya ke sebelah kiri. Kemudian muatan uji positif ini, oleh muatan ini dia akan ditolak sehingga E1 ke kanan, E2 ke kiri. Kalau ada medan yang arahnya berlawanan seperti ini memungkinkan untuk hasil medan listriknya totalnya adalah 0 begitu. Di sini mungkin ya. Kita cek sebelah kiri sini, ini sama ini kecoret ya. Di sini titik ini kita berikan muatan uji positif, maka oleh muatan Q1 dia akan ditolak ke arah sebelah kiri dan oleh muatan 2 dia akan ditarik ke sebelah kanan begitu ya. Jadi di sini pun memungkinkan memuatan medan listrik total bernilai 0. Di tengah tidak mungkin. Oke, itu yang pertama. Melihat dari arah. Kedua, yang harus Anda lihat adalah untuk menghasilkan E sama dengan 0, selain arah harus berlawanan seperti ini, yang kedua di sini ya, yang kedua adalah nilai totalnya harus sama dengan 0. Berarti kalau nilai total di titik P ini sama dengan 0, medan listriknya, maka EP1 ditambah EP2 sama dengan 0, artinya EP1 minus EP2 secara arah harus berlawanan, ya, saling berlawanan arahnya. Yang kedua artinya secara besar dia harus sama besarnya, begitu ya. Arah berlawanan dan besarnya harus sama. Oke, kita prediksi lagi, kita lihat sebelah kanan. E1 ini adalah oleh muatan 1, ini muatannya 2, ini muatannya 5. Ini jaraknya besar ya. Sesuatu yang dibagi yang besar, apalagi ini dikuadratkan ya, untuk E ini adalah Q per jarak kuadrat. Sesuatu tapi dilihat dulu muatannya ya, muatannya di sini berapa? 2 ya, di sini 2, kemudian muatannya kecil, jaraknya jauh, otomatis akan menghasilkan E yang lebih kecil dibanding oleh muatan kedua, ini E2, muatannya lebih besar dan jaraknya lebih pendek. Oke, dari situ bisa diprediksi oleh kita bahwa walaupun ini E1 dengan E2 berseberangan, tetapi E2 jauh lebih besar dari E1 dari hasil prediksi kita, begitu ya. Oke, nah lihat yang di sini, yang sebelah kiri ini maaf tidak kelihatan ya. Berarti di sini E1 arahnya kemana? Arahnya ke kiri. E2 arahnya ke kanan. E1-nya berapa? Muatannya 2, jaraknya pendek. E2-nya muatannya 5, jaraknya lebih panjang. Besar muatan dibagi panjang jarak ya, jarak kuadrat lebih besar dengan muatan kecil dibanding jaraknya juga kecil kuadrat. Maka ada kemungkinan di sini akan menghasilkan nilai, di pinggir sini akan menghasilkan nilai E yang sama. Bisa diikuti walaupun ini masih cacat ya PPT-nya ya, ini layarnya tidak kelihatan semua. Jadi kita bisa memprediksi di antara dua ini sekitar di sebelah sini begitu ya. Nah, kalau sudah tahu sekitar di sebelah kiri muatan Q1, baru kita hitung berapa jaraknya. Kita asumsikan bahwa titik tersebut adalah berjarak X dari muatan Q1 ini begitu ya. Nah, sehingga kita sudah ambil posisinya di sini, masukkan ke persamaannya. E1 harus sama dengan E2, ini K dikalikan muatan 1 kalikan katakanlah ini jaraknya X ya. Maka yang Q2 dari sini, maka jaraknya adalah jarak ini ditambah X begitu ya. Di sini X-nya adalah 0,8. Tinggal kita olah saja. K kalikan Q1 per X kuadrat sama dengan K kalikan Q2 per X plus tambah 0,8. 0,8 ditambah X. Dikuadratkan, ini proses matematika biasa, nanti akan keluar hasilnya. Ya, prinsipnya di situ. Bisa diikuti? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kecepatan cukup ya? Speednya cukup? Permisi, Bu. Ya, silahkan. Izin pertanyaan, Bu, itu persamaan kuadratnya sepertinya ada yang kurang gitu, Bu. Ada yang Di aneh. sini? Yang Di di sini kiri, apa? iya. Itu kan dikalikan dengan 2 kan kedua sisinya. Terus dipindah ruaskan, tapi 0,64-nya tetap jadi positif, Bu, setelah dipindah ruaskan. Oke. K coret dengan K, ini ke kanan, ini ke sini, Q2 per Q1 X kuadrat ya. Ini mana yang positif?
X kuadrat Yang 1,6X ditambah ini 0,4, ini yang ini Q2 per Q1 ini berapa tadi? 5/2 ya. 5/2 tanda tidak perlu dimasukkan karena sudah kita masukkan dalam arah ya di sini, dalam sketsa ini. Kemudian yang salahnya sebelah mana ya? Ini dikurangi, dikalikan 2, berarti ini 5, ini 2, ya. Ini pindah ke sini. iya, Bu. Oke, yang salah adalah yang ini. Iya. Oke, silahkan nanti dikoreksi ya. Jadi ini matematikanya saja ya. Oke, terima kasih koreksinya. Ada beberapa koreksi seperti ini, kemudian di sini juga. Oke, ini antara hitungan dengan sket ya, kita sket untuk melihat masalah arah ya. Kemudian soal kedua, ini enak banget ya, mohon maaf banget ya. Soal kedua adalah ini ada muatan positif, ini ada muatan negatif. Muatan positifnya 20 mikrokolom, muatan negatifnya minus 10 mikrokolom. Berapa E di titik 0 yang berjarak? Nah, ini adalah titik 0. Di sini titik 0 ini jaraknya adalah 15 I di sebelah kanan muatan 1 ya. Jadi dia jaraknya kalau sebelah ini dari muatan 1 ini adalah ke kanan adalah positif ya. Jadi ini katanya jaraknya 15 positif I dari muatan Q1. Kemudian titik 0 ini jaraknya adalah minus 20 I. Jadi ini dari muatan Q2 yang muatannya minus, dia jaraknya sebelah kiri. Jadi minus 20 I dari Q2 begitu ya. Nah, berapa E di titik ini? Nah, ini sama kita lihat pakai sketsa dulu ya, kita lihat-lihatlah begitu. Ini titik 0, titik 0 kalau saya beri muatan uji positif berarti di sini akan ada positif dengan positif oleh muatan 1 akan ditolak ke arah sana ya, ini E1 ke kanan. Positif dengan muatan 2 dia akan ditarik. Jadi kira-kiranya bahwa di sini akan ada nilai E yang besar ya, arahnya ke kanan begitu. Dan ini sebagai titik 0 begitu ya. Oke, tinggal kita jumlahkan E di titik 0 berarti E0 oleh muatan 1, E0 oleh muatan 2 kita masukkan. Di sini lihat ya, kita masukkan angkanya juga arahnya. Ini angkanya, ini arahnya R topi 02. Kemudian ada masukan ini muatan 1 positif per jaraknya adalah ada 15 I ya. 15 I berarti ini kita ambil skalarnya panjangnya saya berarti 15 kuadrat. Nah, ini untuk R01 topinya berarti 15 I dibagi panjangnya adalah 15 begitu ya. Ini maaf nggak nyaman sekali ya buram gini. Kemudian yang kedua, ini kita kalau memasukkan jenis muatan, maka ini kan masalah arahnya pun harus betul plus minusnya begitu ya. Di sini muatan kedua kita masukkan muatannya minus 10, jaraknya adalah hari berapa ini? 20, minus 20 I ya. Tapi karena ini kita lihat sebagai kuadrat ya, R kuadrat skalarnya berarti ini 20 kuadrat. Nah, yang di sininya adalah minus 20 I dibagi panjangnya adalah 20. Mohon maaf ini masih kecoret. Kemudian kita proses saja. Nanti hasilnya akan menghasilkan ini ada muatan minus, di sini ada minus 20 I, di sini 20 kuadrat dikalikan 20 jadi 20 ini 15 kuadrat 225, ini coret ya, yang 20-nya coret begitu. Nanti ini akan menghasilkan hasilnya secara kita hitung, hasilnya pun adalah positif I begitu ya, sesuai dengan ini. Hasilnya adalah terhadap titik 0 ini, hasilnya adalah positif I, menunjukkan dia ke sebelah kanan dari titik 0 ini, begitu ya. Ini 2 contoh soal yang saya tampilkan kepada Anda, trik-trik perhitungan bisa banyak begitu ya. Kalau di awal saya jelaskan bahwa jenis muatan tidak perlu dimasukkan karena kita cukup dengan melihat sketch-sketch seperti ini saja begitu ya. Nah, contohnya dalam kasus yang ini. Nah, kalau di sini ini artinya jenis muatan dan arah harus betul ya. Muatan positif terhadap muatan positif ini sebelah kanan, terhadap muatan negatif ini sebelah kiri, maka kita harus masukkan lengkap. Jenis muatan pun kita masukkan lengkap, kita akan menghasilkan hasil perhitungan kita ternyata cocok dengan prediksi dari sini ya, kalau ngelihat dari sketch ininya ya begitu. Oke, 2 contoh perhitungan sudah saya tampilkan. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Kita lihat di slide ini. Kita kemarin sudah membahas tentang konsep medan listrik ya, sudah ini. Nah, ini sudah juga kemarin.
Oke, kemudian ini, rumusnya. Rumusnya untuk satu muatan titik adalah tinggal seperti ini ya. Ini adalah Q sebagai muatan sumber. Kemudian ini untuk, medan listrik, untuk, dari muatan yang beberapa muatan lah begitu. Berarti ini totalnya adalah tinggal dijumlahkan saja. Saya sudah jelaskan, kemarin tentang gaya oleh beberapa muatan di titik yang mana yang kita tinjau. Nah, titik yang kita tinjau kita asumsikan sebagai muatan pada titik tersebut dihilangkan, begitu saja ya. Jadi ini nanti medan listrik adalah penjumlahan vektor ya. Jadi E1 plus E2 sampai ada berapa puluh sumber muatan listrik tersebut, begitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Oke, berikutnya lagi. Ini contoh soal, rasanya kemarin sudah kita bahas ya, ini contoh soal ini. Cukup mudah dicerna kalau yang penting intinya adalah fisiknya hanya masalah medan listrik saja, kemudian kita harus ingat bahwa medan listrik adalah besaran vektor sehingga penjumlahannya harus menyangkut, harus kita masukkan, kita cermati masalah arahnya, jangan sampai salah perhitungan begitu ya. Oke, ini saya pikir sudah ini. Ibu, Oke, silahkan. mau bertanya untuk arah vektor medan listrik yang di Q2, Bu. Kan untuk digambar Q2 arahnya di kuadran 2 ya, Bu, miring ke kuadran 2. Tapi di solusinya kenapa vektor medan listriknya itu ke arah kayak kuadran 4 ya, Bu? Maaf, suaranya kenapa ini ya, berdengung suaranya. Halo? Halo? Halo Bu, maaf Bu. Nah, suaranya Apakah berdengung. Apakah sudah jelas Bu? Masih berdengung. Halo Bu. Gua kelas ini gua cepet. Apakah sudah jelas Bu? Nah, lumayan. Ya, Ini Bu, 725. saya mau nanya tentang arah vektor medan listrik Bu yang di contoh soal ini. Untuk yang di contoh soal ini Bu. ya. Untuk Q2 di contoh soal itu kan arah medan listrik arah Q2-nya ke arah kiri ya Bu, Q2. Q2 yang ini ya. Maaf Bu, Q1 artinya Bu. Q1 ini ya, Q1. Iya Bu. Tetapi kenapa di arah vektor medan listrik di solusinya itu ke arah bawah ya Bu? Oke. Kita lihat ya, berarti ini perlu kita bahas ya. Oke, kita lihat di sini. Ini Q1 muatannya positif, kemudian Q2-nya yang mana ini kecil banget ini ya. Ini kedua muatannya negatif ya. Betul? Betul Bu. Oke, ini Q3 muatannya negatif juga ya. Oke. Kalau ada perhitungan seperti ini yang ditanyakan kan berapa gaya di titik ini gitu ya. Masing-masing berjarak D dari pusatnya. Ini dianggap sebagai pusat. Bukan asumsinya. Di titik pusat ini seolah-olah ada muatan uji yang kecil sekali dan muatan uji itu selalu Anda masukkan bernilai positif. Jadi di sini seolah-olah ada muatan positif. Begitu cara menghitung medan listrik. Kalau di sini ada muatan positif, di sini muatan Q1-nya positif, maka di sini akibat oleh Q1 akan kemana arah medan listriknya? Akan ke arah tertolak. Betul? Halo yang tadi bertanya. Lihat kembali di sini. Oke Bu, jelas ini Bu. Positif keluar, ini negatif ke dalam, begitu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, nah kalau itu sudah terpecahkan, saya yakin yang lainnya bisa. Jadi di sini kenapa ini E1-nya arah ke bawah? Karena di sini seolah-olah ada muatan uji positif, maka positif dengan positif tertolak. Jadi E1-nya ke arah bawah. Sementara di sini ada muatan positif, muatan uji ya, dianggap tidak ada tapi muatan uji positif. Di sini ada muatan Q2-nya negatif, maka di sini oleh Q2 akan tertarik juga ke arah Q2. Jadi E1 tertolak ke arah bawah, E2-nya tertarik juga ke arah bawah, ke arah Q2 begitu ya. Kalau yang ini diasumsikan positif muatan uji, di sini muatannya adalah negatif, berarti dia akan tertarik ke arah sana. Maka hasilnya seperti ini.
Dari jenis muatan kita bisa menentukan arah panah ya untuk masing-masing muatan tersebut di titik ini. Nah, untuk panjang panah, panjang vektornya ini ditentukan oleh besarnya ini, perhitungan ini, hukum kolom ini, begitu ya. Nah, karena di sini E1 muatannya 2, Q2 pun E2 muatannya adalah 2Q, maka otomatis ini kan sama besarnya ya, jaraknya semua ini dalam soal ini sama. Berarti ini E1 dengan E2 akan sama besarnya, juga ternyata searah, begitu ya. Sementara untuk E3 ini lebih panjang, sudah bisa diprediksi karena dia muatannya lebih besar ya. Ini berarti E3 sama dengan 4Q per D kuadrat, ini 2Q, ini 2Q, sehingga seperti ini ya. Oke, jadi yang ini tinggal dijumlahkan saja, ada vektor, arahnya sama, panjangnya sama, maka ketika dia dijumlahkan, maka dia akan menjadi disambungkan saja. Ingat, topik vektor di semester 1 pertemuan awal banget lah begitu ya. Ini menjadi E1 plus E2, maka ini menjadi vektor yang arahnya sama dan panjangnya 2 kali lipatnya atau sama dengan ini. Dan E1, E2 ini penjumlahannya ternyata sama saja dengan E3 oleh muatan yang 4Q ini. Ini sama ya. Gitu. Oke. Nah, di sini jadi E1, E2-nya menjadi 2 kali lipatnya ya. Maka ini bisa dimengerti ini atau perlu saya bahas? Halo? Kalau perlu saya bahas, akan saya bahas. Halo? Hari sudah siapkan Google Jamboard tapi menghilang lagi. Ini apa perlu dibahas atau sudah cukup? Dunia senyap. Oke, ini ketika di penjumlahan vektor seperti ini, semoga sudah bisa dimengerti ya. Jadi ini E3-nya diuraikan ke komponen Y dan komponen X. Ini E1, E2 diuraikan ke komponen X dan ke komponen Y. Halo, ini kok sunyi banget. Halo. Oke, kemarin saya tanya ini topik ini sudah paham. Nah, tapi tolong mahasiswanya kan banyak ya, yang belum paham tolong menginterupsi saya ya. Jadi jangan hanya patokannya untuk yang sudah paham saja, yang merasa belum paham jangan sungkan, jangan malu untuk saya belum paham Bu, yang itu bagaimana begitu ya. Karena ini kalau di awalnya kita sudah hal-hal kecil kita pecahkan, jadi kedepannya kita tinggal lewat-lewat aja begitu ya. Kalau misalkan belum paham ya saya ulang sedikit begitu ya. Oke, kalau ini sudah paham, saya akan lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah perhitungan medan listrik. Tunggu sebentar, sebaiknya nampaknya dari yang catatan saya dulu ya, ini pembahasannya. Nanti di akhir baru yang catatan PPT kanalnya. Oke, ini menghitung medan listrik oleh muatan terdistribusi kontinu ya. Jadi saya bahas dulu teorinya, nanti kita baru turunkan kasus-kasusnya. Di sini kalau kita menemukan muatan yang kontinu, misalkan begini, ada sebuah benda, ya bukan satu partikel ini ya, berarti ada sebuah benda. Di sini kita masukkan muatan plus Q, total muatannya adalah plus Q. Jadi muatan positif akan terdistribusi di sini, begitu ya. Nah, bagaimana ini berarti banyak muatan di sini, artinya kontinu. Kemudian kita ingin mengetahui di titik P ini berapa nilai medan listriknya, ya. Artinya kalau ada muatan, maka sekelilingnya akan timbul medan listrik. Nah, kita akan menghitung di titik P berapa medan listrik oleh muatan plus Q yang terdistribusi pada benda ini. Artinya di sini karena muatannya banyak sekali, terdistribusi di semua volume benda ini, nanti kita bahas isolator konduktor belakangan ya. Kalau pada konduktor, maka muatan itu akan terdistribusi di permukaannya. Kalau pada isolator, maka dia akan masuk ke semua bagian daripada volume ini, begitu ya. Oke, kita asumsikan begini saja dulu, tidak membahas dulu bahannya begitu. Nah, kalau ada menemukan kasus seperti ini, menurut matematika, kita bisa menghitung, kita pecah-pecah ini benda ini menjadi elemen kecil muatan. Jadi muatan totalnya plus Q, elemen muatannya adalah kita asumsikan sebagai delta Q. Ini adalah elemen muatan listrik.
Kalau makin kecil sekali, maka delta Q ini menjadi dq, begitu ya. Nah, berarti akibat oleh elemen muatan ini, berapa nilai E di titik P ini, maka akibat oleh dq, maka medan listriknya pun adalah delta EP ya. Jadi akibat oleh elemen, maka ini baru sebagian saja begitu ya. Nah, kita masukkan saja ke rumusnya 1/4 pi epsilon 0. Di sini karena oleh muatan elemen dq, maka di sini sumbernya adalah dq per R kuadrat. R kuadrat ini adalah jarak dari titik dq ini terhadap posisi P tersebut ya. Ini besarnya, ini adalah arahnya ya. Muatan listrik oleh elemen muatan delta Q atau sama dengan delta Q-nya adalah dq begitu. Berapa nanti E di sini total oleh semua muatan ini? Nah, ini artinya kita jumlahkan saja. E total adalah delta E yang tadi ya, tapi dijumlahkan untuk semua dq, dan seluruhnya kita jumlahkan, asumsikan menjadi ada jumlah elemen muatannya menjadi ada sejumlah N begitu. Jadi 1/4 pi epsilon 0 delta Q per R. Nah, ini ada delta Q ke I, R-nya jaraknya jarak ke I. Di sini vektornya pun adalah vektor untuk posisi ke I begitu. Kita jumlahkan. Kemudian ini ingat di semester 1 sudah kita bahas ya. Kalau delta Q-nya makin kecil artinya apa? Delta Q-nya makin kecil ini dibagi oleh partikel-partikel yang sangat kecil, otomatis jumlah N ini akan makin besar ya. Kalau jumlah N ini makin besar, maka artinya tanda jumlah ini, tanda jumlah, maka menjadi tanda integral. Integral ya ini. Jadi 1/4 pi epsilon 0 dq, maka tanda delta Q menjadi dq per R kuadrat, ini vektornya. Tetap ya, ini besarnya, ini adalah arahnya. Begitu. Ini konsep dasar banget di matematika. Oke, ini konsep perhitungan medan listrik untuk untuk muatan listrik yang terdistribusi secara kontinu. Artinya jumlah muatannya tidak bisa kita hitung. Yang sebelumnya yang kita bahas adalah muatannya diskrit, walaupun banyak tapi bisa dihitung. 10, 20, 100 dan seterusnya. Kemarin sudah saya jelaskan ketika muatan banyak maka gunakanlah penjumlahan secara vektor, cukup semua diuraikan terhadap komponen X dan komponen Y. Ketika sudah tidak bisa dihitung, kita melompat ke topik pembahasan muatan terdistribusi secara kontinu, kita masuk ke konsep integral begitu ya. Integral itu berangkat dari penjumlahan, tetapi yang dijumlahkannya banyak banget, kemudian elemen-elemen yang dijumlahkannya kecil banget begitu ya. Nah, maka menjadi seperti ini perumusannya. Oke, bisa diikuti pendekatannya ya. Sekarang kita baru ke contoh soal ya. Ke contoh soal, oke, di sini saya sudah siapkan beberapa contoh soal sama seperti di slide tadi ya. Oke, kita lihat ini kita ini cincin, kemudian ini dipol, 2 muatan listrik. Kita lihat dulu ya. Kemudian ini sudah masuk ke flux magnetik, pendekatan untuk menghitung medan listrik. Jadi di sini ada ada cincin berarti di sini kita pendekatannya menggunakan muatan terdistribusi secara kontinu, karena ketika muatan masuk ke dalam kawat yang saya bentuk cincin ini, maka muatan ini sudah tidak bisa kita hitung. Artinya kita masuk ke topik pembahasan muatan terdistribusi kontinu, maka kita menggunakan konsep integral ya yang sudah kita tadi turunkan. Tapi untuk kasus seperti ini, dipol seperti ini, maka ini muatan dipol itu artinya 2 buah muatan yang besarnya sama ya, Q dan Q, tetapi yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian jarak di antara kedua muatan tersebut adalah tertentu. Di sini A ya, atau di sini jaraknya adalah D ya. Di bawah saya jelaskan nanti di sini jarak antara kedua muatan ini adalah D atau sama dengan 2A begitu. Ini yang disebut sebagai dipol listrik begitu ya. Oke, kita akan bahas dari mana dulu sama saja ya. Mungkin kita bahas dari yang ini di sini pembahasannya untuk medan listrik oleh dipol listrik seperti ini. Jadi ini dipol listriknya seperti ini dan yang diukur yang di sebelah sejajar dengan dipol listrik. Yang dalam catatan saya yang saya ukur di depan sini begitu ya. Ini bisa nanti Anda lihat sama ada ya begitu yang begini dengan catatan saya. Ini oleh muatan medan listrik oleh muatan garis. Jadi ini ada batang atau ada garis ya. Ada kawat lah begitu, kawat listrik. Ini saya masukkan muatan ke sini.
maaf, ini penghantar berbentuk satu dimensi begitu. Nanti kita menghitung berapa E pada posisi di sini begitu ya. Oke. Jadi kita teorinya sudah saya jelaskan ya untuk yang muatan diskrit dan untuk yang muatan kontinu begitu ya. Ini contoh soalnya untuk cincin ya. Kemudian ada juga di sini untuk yang 120 derajat berarti ini 1/3 cincin begitu ya. Silahkan ini untuk latihan Anda. Kemudian ada juga yang untuk piringan. Piringan tuh artinya dia ininya penuh begitu ya. Dari cincin dikembangkan dengan di dalamnya ini penuh begitu. Oke, saya perlihatkan dulu. Oke, ini nanti terakhir. Nah, nampaknya saya akan coba menurunkan dari yang catatan saya dulu begitu ya. Kita lihat ya. Ini untuk yang medan listrik oleh muatan Ki terdistribusi pada cincin ini begitu ya. Nah, misalkan cincin ini jari-jarinya adalah A ya. Coba Anda bayangkan ini jari-jarinya adalah A. Berarti ini saya ambil ini yang saya garis tebalkan elemen panjang. Jadi kalau ini panjang keseluruhannya adalah L, panjang kawatnya katakanlah L ya, maka elemen panjang kawat adalah DL. Panjang keseluruhan kawat L-nya sendiri ini adalah 2pi kali A ya, keliling kawat adalah 2pi kalikan jari-jarinya adalah A begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau kasus seperti ini kita amati misalkan kita perhatikan elemen kawat yang di ujung atas ini dengan yang di ujung bawah ini. Oke, kita perhatikan ambil ini elemen kawat DL. Berarti di sini ada elemen muatan DQ ya. Misalkan ini jarak dari pusat adalah X, jarak dari kawat ini adalah R begitu. Pertanyaannya misalkan berapa sih pada titik P ini, pada titik ini berapa nilai medan listriknya oleh muatan yang ada di dalam cincin kawat ini begitu ya. Nah, kita hitung untuk elemen ini, maka di titik ini karena tadi ini muatannya adalah positif ya, muatan ini Q-nya positif, maka kalau muatan positif di titik P ini kita asumsikan di sini ada muatan uji positif, positif dan positif dia akan tertolak, maka menghasilkan ini DE. Ini harusnya saya sebutkan di sini sebagai DE1 begitu ya. Ini DE. Kemudian DE yang kita ambil yang kutub yang bawahnya, maka ini pun muatannya positif, maka ini adalah akan menghasilkan DE yang ini. Ya, ini DE, ini DE juga. DE oleh ini, yang ini DE oleh yang elemen kawat yang sisi bawah begitu ya. Nah, ini DE, ini DE. Kita buat sumbu koordinat baru di sini arah Y, di sini arah X begitu ya. Ini ada DE, kita uraikan ke arah tegak dan ke arah sini. Bisa diikuti? Halo? Yang ini pun sama, kita turunkan, uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi nanti ini sudah kita tidak hitung lagi, yang ini menjadi adanya DEY, kalau ini kita asumsikan 1 ya, berarti ini DE1 ke sini, dan ini DEX1. Yang ini, dari sini anggap ini sebagai DQ2, DL2, titik kedua, maka ini menjadi DEX2 dan ini menjadi DEY2 ya. Nah, kalau untuk seluruhnya ini akan menghasilkan E yang nanti membentuk kerucut. Bisa Anda bayangkan? DE ini, DE ini, DE ini oleh semua muatan ini akan membentuk ini kerucut. Betul? Halo? Oke, terima kasih kalau Anda menangkap. Nah, berarti nanti yang kerucut ini kita uraikan ke arah DY, yang semuanya diuraikan ke arah DY dan DX begitu. Nah, yang diuraikan ke arah DEY ini, ke arah Y ini akan membentuk lingkaran di sini ya. Keping lingkaran, dan antara ini dengan ini akan saling menghilangkan. Jadi, pada titik P ini, medan listrik yang komponen Y-nya akan membentuk lingkaran, maka yang ini menghilangkan dengan yang bawah ini. Yang arah ke depan menghilangkan dengan arah yang belakang. Jadi ini saling menghilangkan. Jadi artinya apa? DE ini yang kerucut tadi ketika diuraikan semua terkumpul pada arah X begitu. Jadi yang ada adalah DE dalam arah X ya. DE itu artinya baru oleh satu elemen saja begitu ya. Semua yang arah Y-nya akan menghasilkan 0 karena saling menghilangkan begitu ya. Nah, kita tahu bahwa DEX kita ambil sudutnya yang ini, maka ini sudutnya yang ini, maka DEX artinya DE cos theta
DEY adalah DE sin theta. Yang DE sin theta kalau saya integralkan semuanya ini di sini, ini akan menghasilkan 0 karena saling menghilangkan. Besarnya atau panjang DEY-nya sama, arahnya selalu ada yang saling berlawanan, akan menghasilkan 0. Maka medan listrik oleh cincin ya, dengan ini muatan positif akan menghasilkan E yang arahnya ini menuju ini tembus ke tengah-tengah ini dan arahnya menjauhi ke arah X sebelah kanan ke arah sini ya. Itu kesimpulannya ya. Fisiknya seperti itu. Jadi pada cincin yang diberi muatan positif Q di sini ada E ke arah kanan begitu ya. Hanya ada E-nya, hanya ada dalam komponen arah X begini. Oke, nah setelah memahami ini memahami arah dan arahnya, kita berikutnya adalah menghitung besarnya begitu ya. Oke, jadi ini 0. Maka kita lihat dulu di sini R itu adalah jarak muatan ke titik yang kita amati sama dengan A plus X. Kita jumlahkan, pitagoraskan. Maka karena kita akan menghitung cos di sini, hitung dulu cosnya. Cosnya berarti ini sudutnya, cos berarti X per R. X per R, X per R-nya yang ini kita masukkan. Maka yang menghasilkan, yang ada hasilnya adalah hanya komponen X. Berarti DX sama dengan DE cos theta, kita masukkan 1/4 pi epsilon 0 dq per R kuadrat kalikan cos theta. Lalu kita masukkan 1/4 pi 4 pi epsilon 0 dq per R-nya adalah ini, dibagi cos-nya adalah ini. Ya. Maka EX-nya kita integrasikan untuk seluruh muatan. Ya. Jadi ini X per 4 pi epsilon 0, ini ini kuadrat, berarti 2 pangkat 2, dikalikan dengan ini pangkat setengah, berarti sama dengan pangkat 3/2. Maka integralnya ini sama dengan integral untuk dq-nya. Integral dq-nya berapa? Integral dq adalah muatan yang tadi kita masukkan ke cincin ini. Maka menjadi X per 4 pi epsilon 0, ya. Ini menjadi Q total yang tadi kita masukkan, dan persekian. Begitu ya. Ini jadi nanti medan listriknya untuk arahnya ada di sini ya, arah X positif. Di sini bergantung pada jaraknya berapa dari sumber cincin ini, pusat cincin, X-nya berapa, kemudian jari-jari dari cincinnya berapa. Akan ditentukan oleh nilai X dan nilai A ya, jadi posisi titik tersebut ya. Itulah medan listrik untuk muatan positif. Bagaimana kalau muatan negatif? Nah, Anda bisa oret-oret lagi. Kalau muatan negatif, ini negatif, berarti arah E-nya ke arah menuju muatan negatif. Ke arah sini ya. Nanti penguraiannya ke arah sini dan ke arah sini. Yang arah E-nya akan menghilangkan. Nanti ketika ini muatan negatif akan masuk menembus ke sini. Arahnya ke sini. E-nya. Begitu. Bisa diikuti? Halo? Silakan. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Itu untuk cincin. Kemudian sekarang untuk muatan diskrit dipol ya. Dipol ini sama ya, dipol listrik muatan yang sama besar dengan beda jenis ya. Dipisahkan dengan jarak tertentu. Jadi ada muatan positif negatif. Ini kalau dilihat dari jauh kita nampak sebagai dua muatan yang berdekatan. Tapi kalau dilihat dari dekat itu akan nampak dua muatan yang terpisah begitu ya, aplikasinya untuk nanti di elektrik. Nanti kita akan bahas pas pembahasan di elektrik ya, device dari elektrostatik ini. Sama ini pun ya, lebih simpel dari ini sebetulnya. Ini muatan positif negatif, kita asumsikan di sini, kita hitung di sini jaraknya Y. Kenapa Y? Karena ini arahnya arah vertikal ya. Ini di arah horizontal. Di sini jaraknya katakanlah 2A, berarti ini jarak R. R adalah posisi titik yang kita amati terhadap sumber listrik tadi. Nah, kita hitung saja bahwa di sini positif, maka dia akan ditolak. Ini muatan negatif, maka dia akan ditarik begitu ya. Jadi E1 ada E2. Oke? Setelah begitu, berarti di titik ini berapa E-nya? Sama seperti tadi, ini diuraikan E1X, E1Y. Di sini E1 E2X ya, dari sini ya, E2X dan E2Y begitu ya. Karena ini panjangnya jaraknya sama R, ini pun jaraknya sama R, maka nilai E-nya di sini akan sama ya untuk E1Y dengan E2Y. E2Y akan sama. Akibat sama, maka dia saling menghilangkan. Jadi nanti di sini E oleh muatan oleh dipol listrik ini akan arahnya ke arah kanan ya.
karena komponen Y-nya akan menghasilkan 0, saling menghilangkan. Nah, di sini E1X, E2X karena besar muatan sama, ya, hanya beda jenis saja, maka besar E1X dengan E2X ini akan sama. Panjang vektor ini dengan vektor ini sama. Berarti E sama dengan E1 plus E2 karena komponen Y menghilangkan, jadi yang dijumlahkan hanya komponen X saja. Komponen X ini karena E1 dengan E2 besarnya sama, maka cukup dikalikan 2 saja. Kita masukkan di sini. Yang satu adalah Y kuadrat plus A ya untuk R-nya. Dan tinggal silahkan. Ini jaraknya R-nya adalah Y kuadrat plus A kuadrat begitu. Karena R kuadrat di sini kalau R-nya kan ini di akar ya. Oke, jadi ini hasilnya begitu. Anda masukkan komponen cos-nya. Di sini maaf ini tidak muncul ya. Mohon maaf, cos θ-nya adalah, lihat di sini saya mengambil sudut kebetulan yang ini. Yang ini berarti yang ini sudutnya ya. Berarti kalau sudutnya yang ini, maka nilai cos-nya adalah sama dengan apa nilai cos-nya? Yang diapit sudut dengan yang ini, begitu ya. A per R, A per R. A per R-nya adalah sekian ya. Tinggal silahkan Anda masukkan begitu. Mohon maaf ini terganggu. Jam 7:49 nampaknya kita harus mohon maaf ya. Yang lain-lainnya cara berpikirnya sama saja. Sama saja di sini sudah ada ya. Kecuali ini yang diskrit sudah. Nah, ini yang dipol tapi saya melihat saya mencari di sini nilai dipol nilai E-nya dicari di sini sejajar dengan posisi ini begitu. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi beberapa kasus sudah saya berikan cara perhitungan seperti yang tadi ya. Ya, silahkan untuk Anda kotak-katik sendiri. Yang ini kita nanti lanjut minggu depan, ini untuk batang panjang ya gitu. Ini untuk distribusi kontinu. Di selatan saya pun ada, ini tadi sudah ya, sama ini yang cincin. Kemudian pengembangan dari cincin adalah yang piringan. Maaf ini piringan. Di sini piringan itu integrasinya lebih rumit ya. Tapi kalau dilihat di sini, maaf sebentar, kita kembali ke PPT Katnel yang resminya. Tidak sampai sejauh itu. Tapi di sini ada pembahasan. Jadi Anda kenapa harus tetap melihat PPT Katnel untuk melihat bahwa Katnel sejauh mana pembahasannya. Tapi kalau konsep dasar semua sama ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini yang tidak ada di dalam pembahasan tadi. Jadi di dalam di Katnel hukum kolom dibahas untuk untuk atom hidrogen. Jadi ini inti atom dan ini elektron di dalam kulit atom, maka dia terjadi gerak melingkar. Ini dalam pembahasan di slide ini tidak ada. Jadi Anda harus memahami ini juga ya. Patokannya tetap di Katnel. Hanya karena di sini terlalu global saja begitu ya. Oke, yang lainnya ini sama. Ini sama. Oke, ini sudah saya jelaskan. Ini juga sudah saya jelaskan. Sudah ini. Oke, ini dua muatan di titik ini berarti medan listrik oleh muatan 1 dan oleh muatan 2 begitu ya. Cuma di sini gambar lebih bagus. Ini sama saja oleh muatan 1 2 gitu. Oke, sama. Hanya hari yang lingkarannya, jadi bahwa kalau misalkan nanti Anda mendapat artinya Katnel itu sebagai pegangan bisa saja diberikan soal yang kaitan gaya listrik medan listrik gaya listrik dikaitkan dengan bentuk geraknya adalah gerak melingkar. Kalau di soal kemarin kita pembahasannya paling memvariasikan gaya listrik dengan gaya gravitasi. Nah, bisa juga gaya listrik dikaitkan dengan gaya sentripetal ya, gerak melingkar begitu ya. Oke, mungkin untuk pekan ini kita cukup sekian dulu ya. Ini kasus seperti ini. Ini nanti mungkin biasanya suka di dalam latihan soal diberikannya ya, pengembangan ke arah seperti ini atau kubus begitu ya, menghitung kubus. Oke, nampaknya cukup sekian dulu untuk pagi ini. Mohon maaf. Ini kita pertemuan ketiga ya. Ada masukan lagi untuk saya, silahkan. Supaya saya semua masukan saya tampung untuk pekan depan bisa saya perbaiki sedikit demi sedikit. Cukup? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Ini minggu pertama belum kelihatan, nanti biasanya kalau udah kuis 1, kuis 2, kuis 3 yang terasa mulai berat, nah itu saya mungkin mendatanya dari hasil kuis saja begitu ya. Supaya tidak kecolongan di akhir baru ke data begitu ya.
Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pekan depan hari Senin jam 9 sampai jam 11. Silahkan membubarkan diri. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.